Shalom, jemaat sekalian dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Anda? Masih di dalam bulan keluarga, bulan Juli ini. Saya menjumpai Anda, keluarga demi keluarga, untuk kita boleh terus berkomitmen merenungkan kebenaran firman Tuhan setiap hari melalui renungan hari ini, hari Rabu 27 Juli 2022. Tema kita adalah keluarga yang misioner. Bahan bacaan kita terambil dari Kisah Para Rasul 18 ayat 1-2 yang berbunyi demikian. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Jemaat sekalian, Paulus adalah rasul yang Allah pakai sedemikian luar biasa untuk membawa banyak orang untuk datang kepada Tuhan Yesus. Ia pun menuliskan sebagian besar surat di dalam Perjanjian Baru. Namun kita juga sadar bahwa keberhasilan Paulus di dalam pelayanannya juga adalah karena ada orang-orang di belakangnya yang berkomitmen untuk mendukung pekerjaan misi Allah. Bacaan kita hari ini menceritakan kisah yang menarik di mana ada pasangan suami istri bernama Priscilla dan Aquila. Sekilas tidak ada yang istimewa dari pasangan ini. Mereka bukanlah jemaat mula-mula di Yerusalem. Mereka juga tidak memiliki karunia mujizat sebagaimana para rasul jemaat mula-mula. Mereka tidak berkhotbah. Aquila, sang suami, adalah seorang pria Yahudi. Ia dan Priscilla tinggal di Italia yang merupakan wilayah kekuasaan Romawi. Pertemuan mereka dengan Rasul Paulus terjadi justru oleh sebuah peristiwa yang tidak mengenakan, di mana Kaisar Claudius, penguasa Romawi pada waktu itu, mengusir semua warga Yahudi di Roma, sehingga Priscilla dan Aquila terpaksa meninggalkan kota Romawi dan berpindah ke Korintus. Di Korintuslah momen perjumpaan Priscilla dan Aquila dengan Rasul Paulus. Apa yang menarik dari kehidupan Priscilla dan Aquila ini? Mereka adalah keluarga yang misioner, oleh karena mereka menjadi penopang pelayanan Rasul Paulus. Mereka membuka pintu rumahnya untuk Paulus tinggal. Di rumah mereka di Korintus ini, Paulus dapat melakukan pekerjaannya sebagai tukang kemah. Pekerjaan yang juga ditekuni oleh Priscilla dan Aquila. Paulus juga dapat memfokuskan diri pada pelayanannya, sehingga banyak orang Korintus berbalik kepada Tuhan. Bukan hanya seminggu atau sebulan Paulus tinggal di rumah mereka, namun di Kisah Para Rasul 18 ayat 11 ini dikatakan sampai 18 bulan Paulus tinggal di rumah mereka. Luar biasa bukan? Sungguh tidak mudah ketika kita ada di posisi Priscilla dan Aquila untuk bisa menerima kehadiran orang asing di dalam rumah kita untuk sekian waktu lamanya. Setelah 18 bulan berlalu, Paulus meninggalkan Korintus menuju Efesus. Priscilla dan Aquila pun menyertai Paulus, dan Paulus kembali tinggal bersama mereka. Rupanya Tuhan melakukan pekerjaan luar biasa melalui Paulus, sehingga banyak orang Efesus percaya kepada Yesus. Meresponi pekerjaan Tuhan yang besar itu, Priscilla dan Aquila pun meresponi dengan membuka rumahnya untuk persekutuan jemaat yang dirintis oleh Paulus. Hal ini bisa kita ketahui dalam 1 Korintus 16 ayat 19. Artinya apa? Priscilla dan Aquila memiliki andil yang sedemikian besar bagi keberadaan dan perkembangan jemaat Tuhan di Korintus dan Efesus. Priscilla dan Aquila adalah contoh keluarga yang misioner. Tidak hanya itu, ketika Paulus menjelajahi seluruh tanah Galatia dan meninggalkan Priscilla dan Aquila di Efesus, mereka tidak hanya berdiam diri. Mereka pun memuridkan seorang bernama Apolos dan menajamkan ajaran Apolos sehingga ia menjadi semakin berguna bagi orang-orang percaya. Sebegitu besarnya andil Priscilla dan Aquila dalam pelayanan Paulus, sampai-sampai di dalam penutup suratnya kepada jemaat di Roma, Paulus menyebut mereka sebagai teman sekerja atau co-worker dalam Kristus Yesus. Roma 16 ayat 3.
Bisakah Anda bayangkan seorang rasul besar seperti Paulus ini mengakui pasangan ini sebagai rekan kerjanya? Bahkan mereka dikatakan bersedia mempertaruhkan leher mereka sebagai ganti nyawa Paulus. Tidakkah kita rindu Tuhan memakai keluarga kita untuk kemajuan pekerjaan Allah? Mari kita belajar dari Priscilla dan Aquila, keluarga yang misionaris ini, yang membuka hati, rumah, dan diri mereka dan menggunakan apa yang ada pada diri mereka. Demikian pula kita perlu juga menggunakan apa yang ada pada kita, waktu, harta, kemampuan kita untuk dipakai Allah sehingga Injil kerajaan Allah semakin berkembang. Amin.